Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Agung Wiguna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pancasila Bekasi dengan NIM 2892050103, Prodi Manajemen semester 5, mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Bapak Lulu Abdillah Kurniawan, SEMM. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya di semester 5 ini dengan materi liberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas. Trade liberalization atau liberalisasi perdagangan adalah praktik untuk mendorong perdagangan barang dan jasa secara bebas antar negara. Ini dilakukan melalui penghapusan atau pengurangan pembatasan atau hambatan pada perdagangan barang dan jasa. David Ricardo menyatakan bahwa dalam kondisi perdagangan bebas, jika ada dua negara yang melakukan perdagangan dan salah satu negara kurang efisien dalam produksi barang, maka masih dimungkinkan kedua negara tersebut melakukan perdagangan. Mengapa liberalisasi perdagangan bebas dapat meningkatkan volume perdagangan? Secara teoritis, liberalisasi perdagangan akan meningkatkan volume perdagangan antar negara dengan meningkatnya spesialisasi dan efisiensi, karena negara yang mempunyai keunggulan dari daya saing produknya akan terus meningkatkan produksi dan daya saingnya. Selanjutnya ada tujuan perdagangan bebas. Apa tujuan dari liberalisasi perdagangan? Yaitu mempromosikan perdagangan bebas yang memungkinkan negara-negara untuk berdagang barang tanpa hambatan peraturan atau biaya terkait. Regulasi yang berkurang ini mengurangi biaya. Kemudian ada pun dampak perdagangan bebas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan kinerja perdagangan dengan meningkatnya komoditas ekspor. Artinya, dengan adanya liberalisasi perdagangan tersebut, Indonesia mampu meningkatkan volume perdagangan. Kemudian, bahwa ada keuntungan dan kerugian dari penerapan kebijakan tersebut pada suatu negara. Berikut adalah keuntungan yang bisa didapat dengan menerapkan kebijakan perdagangan bebas dalam perekonomian negara. Yang pertama, memenuhi kebutuhan suatu negara. Perdagangan bebas memungkinkan terpenuhinya kebutuhan suatu negara dari produk yang dijual oleh pelaku usaha negara lain. Produk tersebut bisa saja selama ini tidak tersedia di negaranya, namun produsen di negara lain membuat atau memilikinya lalu menjualnya. Tentu saja tanpa adanya perdagangan bebas pun tetap bisa dilakukan jual beli antar negara, namun dengan harga jual yang lebih mahal. Sedangkan negara diterapkannya perdagangan bebas, suatu negara bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan harga yang lebih terjangkau. Kedua, meningkatkan kualitas produk. Perdagangan bebas memicu para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksi karena adanya persaingan yang lebih luas, yaitu pasar internasional. Agar bisa bersaing dan bertahan di sekitar tersebut, para pelaku usaha harus membuat terobosan yang inovatif dan kreatif, serta meningkatkan kualitas. Dengan begitu, produk yang dihasilkan oleh para pelaku dari suatu negara pun semakin tinggi kualitasnya dan siap bersaing di pasar global. Ketiga, memperluas lapangan kerja. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa perdagangan bebas bukan hanya terpaku pada barang atau jasa, namun juga tenaga kerja dan modal. Jadi perusahaan luar yang mendirikan cabang di negara lain bisa menyerap tenaga kerja yang ada di negara tersebut, sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu, tenaga kerja yang kompeten juga bisa mendapatkan pekerjaan di negara lain dan tidak terbatas hanya di negaranya saja. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dari perdagangan bebas adalah selain ada keuntungan, juga terdapat kerugian yang terjadi dari penerapannya, terutama jika suatu negara belum siap atau kurang memiliki kompetensi untuk mengikuti dan bersaing dalam perdagangan bebas. Berikut adalah beberapa kerugian yang bisa terjadi dari penerapan perdagangan bebas pada suatu negara. Yang pertama, menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Perdagangan bebas memang dapat meningkatkan kualitas produk suatu negara, namun dengan catatan negara tersebut bisa dan siap untuk bersaing. Jika negara tersebut tidak bisa bersaing dalam menciptakan produk yang inovatif dan berkualitas, maka tidak menutup kemungkinan pelaku usaha dalam negeri malah akan jadi tersingkir. Dengan adanya kemudahan keluar masuk produk dari luar negeri juga semakin mempersempit pasar yang bisa dimasuki oleh para pelaku usaha dalam negeri. Kalau sudah begitu, maka industri dalam negeri pun akan mengalami kesulitan untuk tumbuh.
dan lambat laun bisa gulung tikar. 2. Banyak tenaga kerja yang tidak terserap. Adanya kemudahan untuk bekerja di pasar yang lebih luas memang memberikan keuntungan bagi negara-negara tertentu, namun tidak bagi negara berpotensi rendah. Misalnya saja di negara berkembang yang tingkat pendidikannya masih rendah, maka akan sulit bagi tenaga kerjanya untuk bisa terserap di negara lain. Bahkan mungkin mereka akan kesulitan juga mendapatkan pekerjaannya di negerinya sendiri dengan kedatangan tenaga kerja yang lebih berkompetensi dari negara-negara lain. Hal ini kemudian membuat meningkatnya jumlah pengangguran di suatu negara, yang kemudian berpengaruh juga pada tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Dan yang ketiga, mengurangi pendapatan negara. Ketika suatu negara kesulitan dalam bersaing di pasar global dan menciptakan produk yang berkualitas, maka tidak menutup kemungkinan tingkat impor yang lebih tinggi dibanding ekspor. Ekspor yang rendah berarti pendapatan negara ikut rendah juga, sedangkan pengeluaran negara tetap atau bisa jadi meningkat. Kalau sudah begitu, pendapatan nasional negara tersebut akan berkurang dan bisa menambah hutang negara yang ada. Selanjutnya, globalisasi ekonomi yang terdiri komunikasi dan transportasi yang semakin canggih, lalu lintas devisa yang semakin bebas, ekonomi negara-negara yang semakin terbuka, penggunaan secara penuh keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara, metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang semakin efisien, semakin pesatnya pertumbuhan atau perkembangan perusahaan multinasional di hampir seluruh dunia. Selanjutnya di sini ada studi kasus ekspor ikan tuna. Kasus tuna Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa kena tarif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya menjadi salah satu pertimbangan pemerintahan Presiden Jokowi mengevaluasi kerjasama perdagangan bebas. Dalam kasus ikan tuna ini justru Indonesia tertinggal dengan negara lain karena belum menjalin Free Trade Agreement atau FTA dengan Uni Eropa. Indonesia di ASEAN adalah produksi tuna terbesar, tetapi biaya masuk tuna Indonesia di Eropa itu dikenakan 22,5%, namun Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang sebagian tunanya datang dari perairan Indonesia itu hanya dikenakan biaya masuk impor 0%. Akibat 22,5% itu, kita sudah sulit bersaing dengan mereka. Alasannya, mereka sudah melakukan apa yang disebut FTA dengan Eropa. Indonesia ketinggalan dalam hal ini. Kasus serupa juga terjadi di Jepang. Tuna asal Indonesia harus kena biaya masuk impor 7,5%, sedangkan di negara lain hanya 0%. Padahal Indonesia dan Jepang sudah ada kerjasama perdagangan bebas bilateral dengan Jepang, yaitu Indonesia Japan Economic Partnership Agreement atau IJEPA. Sekian dan terima kasih video dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.